Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Economic Loans with Isay dan masih bersama Bapak Sarif Wijaya dan Ibu Nimi Zubainarni. Ya, segmen ini saya mau tanya Bu Nimi, tadi kan disampaikan oleh Pak Sarif bahwa dengan adanya pelabuhan, kalau perlu adanya hilirisasi gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara economic of scale atau skala ekonomi, apakah memang efisien dengan membangun banyak pelabuhan bahkan industri gitu ya? Jangan-jangan malah lebih mahal. Nah ini Anda melihatnya seperti apa? Maksudnya baik, tetapi dalam implementasinya seperti apa ini? Ya, jadi kan tadi kembali kan, jadi perikanan ini memang complicated Bu Afi. Jadi untuk masalah trip melautnya juga itu kan bervariasi. Betul. Mereka. Ada yang one day fishing, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari dan seterusnya kan seperti itu. Terus kembali tadi bahwa kalaupun kita menggunakan pancing, menangkap itu juga tidak, tuna itu tuh macam-macam juga, ada yellowfin tuna, ada blue big eyes tuna, harganya berbeda-beda, short bluefin tuna kan begitu. Jadi itu tuh kekhasan di perikanan gitu. Jadi pada saat memang seharusnya kan memang kita harus mengatur pemberangkatan mereka melalui fishing base, kemudian mereka menuju fishing ground, kemudian mereka kembali lagi. Jadi karena sifat daripada sumber daya perikanan ini yang perishable, mudah busuk, oleh karena itulah sebenarnya kenapa kok kita harus punya transshipment itu, alih muat itu. Karena kalau misalnya kita memiliki alih muat, maka mereka yang di lapangan itu, jadi kan ini satu lagi, ini kan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha. Di satu sisi kita ingin sumber daya berlanjut, di sisi lain orang perlu buat makan kan begitu. Jadi sepanjang orang biologi dan orang ekonomi nih selalu gontok-gontokan, yang satu ingin konservasi, yang satu ekonomi ingin eksploitasi, nggak akan pernah ketemu gitu. Karena tadi nyata-nyatanya di perikanan itu, kalau untuk kita berbicara perikanan tangkap, BBM itu 60-70% untuk biaya operasionalnya gitu. Jadi kenapa kok, jadi akhirnya kan pertimbangan ekonomi bahwa kenapa kok mereka misalnya perlu transshipment karena untuk menjaga kesegaran ikan, dan juga mereka ingin agar biayanya itu biaya penangkapannya itu bisa mereka tekan. Menurut Anda yang sekarang sudah ada pelabuhannya dan ada industrinya, itu sudah baik atau masih perlu diperbaiki? Jadi sebenarnya sekarang ini masih banyak yang kosong tuh ya Pak. Mungkin ya itu yang mungkin harusnya diaktifkan kembali, karena di mana-mana kalau kita lihat sekarang itu ya pelabuhan nggak ada kapalnya, masalahnya begitu. Iya, itu juga yang, jadi gini, yang kan memang diatur Bu Afi. Jadi pada saat mereka ke fishing ground, mereka juga ditentukan mereka boleh ke fishing base yang mana gitu. Jadi itu ditentukan. Siapa yang ngawasin Pak kalau di fishing base di sana itu kan siapa, kita nggak tahu diarah kemana, tapi apakah ada pengawas-pengawas yang memang mengetahui bahwa nelayan yang dari mana emang arahnya di suatu tempat begitu Pak? Seperti apa? Jadi yang pertama bahwa setiap nelayan kalau dia mau ke laut, dia itu ada surat izin berlayar. Dan itu dia sudah ditentukan fishing groundnya di titik mana, koordinat mana, dan kemudian pelabuhan pangkalannya di mana. Kalau dia melewati titik koordinat tadi sampai ke daerah lain, pasti akan dikomplain oleh nelayan daerah lain. Nah, jadi mereka saling tahu ya? Saling tahu, dan mereka akan ditangkap, kemudian dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya sudah ada rapi lah, sistemnya sudah cukup rapi. Jadi izin-izin itu udah rapi dari 3,3 juta nelayan tadi mereka sudah tersebar di semua pelabuhan kita. Nah, saya sampaikan ke Ibu tadi betul sekali, ada 896 pelabuhan seluruh Indonesia. Tapi yang layak sebagai pelabuhan itu hanya 538. Dari 800 ya? Ya, selebihnya itu adalah memang yang Ibu sampaikan tidak ada perahunya dan sebagainya. Banyak kan proyek dari daerah yang sebenarnya yang diusulkan, dan saya sampaikan kalau yang demikian harus dialihkan ke yang lain. Nah, kemudian perikanan ini menarik Ibu. Jadi komoditas perikanan itu yang paling mahal itu adalah ikan hidup. Ikan hidup ya. Ikan hidup, itu yang susah ya untuk membawa ikan hidup sampai di tempat. Dari titik ke titik customer, end customer. Nah, kemudian yang kedua adalah ikan segar. Nah, ikan segar itu artinya langsung ditarik, tetapi dia dikasih deep frozen sampai minus 60 derajat. Setelah itu dikirim dalam waktu 24 jam. Sudah harus sampai di tempat. Itu nomor 2. Kemudian ikan beku, frozen food, yang bisa sampai 3 bulan dan seterusnya, dan kemudian baru turunannya adalah kaleng, seterusnya termasuk surimi di bawah. Nah, jadi kalau kita mau lihat karakter perikanan Indonesia yang multi spesies, volumenya sedikit, harusnya kita ngejar yang paling atas nih, yang added value-nya paling tinggi. Nah, jadi ikan segar, ikan hidup. Tapi sejauh mana sekarang dari yang diperoleh di Indonesia itu yang arahnya pada industri Pak? Berapa persen yang sudah mulai ke industri? Nah, yang kita sebut industri adalah bukan hanya sekedar ditarik ke pengalengan atau surimi atau apa, tapi industri ikan segar pun juga industri, karena dia dipackage secara rapi, secara matang sampai di tempat dengan kualitas bagus.
Nah, kenapa kami membangun pelabuhan-pelabuhan di sekitar Indonesia ini tadi, termasuk dengan bandaranya dan seterusnya. Apakah sudah dihitung cost-nya, Pak? Karena kan biasanya kalau delivery-nya terlalu jauh kan juga tidak memenuhi syarat ekonomi. Betul. Tetapi kami hitung sekarang contohnya sawo Melaki. Sawo Melaki kalau kita angkut di ekspor, kan harus tarik ke Jakarta. Padahal sawo Melaki Darwin itu hanya 300 km. Jadi kalau dibawa ke Jakarta sekitar 6 jam, 7 jam. Kalau ke Darwin hanya 45 menit. Kenapa kita tidak membuat bandara yang langsung dari sawo Melaki ke Darwin? Nah, untuk ngangkut ikan segar. Sebaliknya dari Darwin bisa masuk ke Indonesia. Jadi sudah mulai diperhitungkan untuk di mana titik-titik yang strategis, efisien untuk menarik, seperti dari Natuna itu paling bagus untuk Hong Kong, ke Taiwan itu paling bagus dari titik Natuna daripada dari Natuna ke Jakarta dulu. Setelah dari Jakarta masuk ke Taiwan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita ingin kembangkan ke depan. Nah, selanjutnya setelah kita bicara ikan tangkap, ada juga budidaya nih Pak ya. Nah, budidaya ini kan ada rumput laut, kemudian juga ada yang lain ya, termasuk payau dan juga ikan air tawar ya. Sejauh mana sih kalau policy ini saya belum melihat adanya demo-demo seperti yang tangkap tadi gitu ya. Apakah memang Bu Nimi, mungkin saya tanya Bu Nimi dulu, apakah policy dari sisi yang budidaya ini sudah bagus sehingga tidak terlalu banyak komplain seperti nelayan yang tangkap nih Bu Nimi? Sebenarnya kan dari kebijakan yang ada seperti tadi yang saya sampaikan transhipment itu berpengaruh sebenarnya terhadap termasuk yang ini ya, pengusaha budidaya kerapu. Sebenarnya kan memang sebenarnya kan dalam hal pemanfaatan sumber daya tadi kan kembali kalau kita duduk bersama kan seharusnya memang swasta nasional itu kan diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kalau untuk kerapu itu kan selama ini kan mereka memang kapal yang mengangkut untuk pasar kerapu itu kan adalah kapal asing yang seyogyanya kan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengangkut hasil budidaya kerapu yang mereka lakukan. Jadi permen transhipment itu berpengaruh terhadap budidaya kerapu. Kemudian yang kedua yang permen 2 itu ya Pak Profesor Sarif ya, itu yang tentang lobster rajungan. Nah itu juga. Jadi memang mungkin ukuran tertentu ukuran tertentu. Mudah nggak sih ngukur begitu? Ya tadi artinya kan sekarang tinggal memilih kan pasarnya seperti kan ini permintaan pasar bahwa memang harus kecil-kecil karena memang ukurannya sekali makan masuk kan gitu kan. Tapi tadi kembali selama orang konservasi dan orang ekonomi tidak pernah duduk sama-sama pasti akan seperti itu. Nah, ini menarik Pak yang dikatakan Bu Nimi tadi. Jadi saya melihat kenapa harus dengan ukuran padahal sekarang juga orang pengennya ada rajungan yang kecil dibeli tapi nggak boleh gitu. Nah, gimana memilah-milah orang yang sudah melakukan budidaya selama ini? Ini seperti apa Pak? Jadi pertama bahwa kita melihat bahwa ada ukuran, ini bicara ukuran ukuran seperti rajungan, kepiting dan sebagainya, lobster, itu ada ukuran di mana dia sangat ekonomis. Jadi dijual dengan harga bagus, tidak terlampau lama kan gitu ya, tidak terlampau lama sampai dia besar sekali, tetapi juga tidak masih punya harga yang cukup. Itu ada 200 gram misalkan kita pastikan 200 gram. Sehingga kita mendorong supaya rekan-rekan ini kalau menangkap itu ke arah angka segitu supaya dia paling optimal harganya. Nah, kemudian kalau seperti yang lobster yang kemarin yang dipersoalkan itu adalah benih lobster. Benih lobster itu ukurannya hanya 1 cm. Nah, dia diekspor ke Vietnam. Harganya 19.000 sampai 20.000. Kalau kita tunggu 6 bulan, kita tunggu 8 bulan, itu bisa sampai 600.000. Jadi sebetulnya kita ini kehilangan satu devisa yang peluang devisa yang besar. Jadi kalau kita sabar. Itu ya. Jadi intinya ke sana. Dan itu sebetulnya terjadi karena ada pembeli dari Vietnam datang ke Indonesia dan memperkenalkan itu. Nah, sehingga akhirnya yang mengambil bukan hanya nelayan, tetapi teman-teman dari gunung, dari desa, dan seterusnya, petani-petani yang umum pun turun ke laut karena cara mengambilnya mudah. Kecil-kecil itu cara mengambilnya mudah sehingga dia cepat quick win ya. Dia dapat jumlahnya 1 koper bisa sampai 300 juta, 500 juta satu koper itu. Tapi bagaimana memilah-milah dia boleh nangkap dengan ukuran tertentu? Ini siapa yang mengawasi Pak? Apakah dengan mudah? Jadi sebetulnya di kita ada itu sosialisasi sudah kita lakukan, tapi yang kedua ada karantina. Karantina. Ya, jadi di setiap gateway kita, lapangan bandara, dicek dulu gitu ya. Setiap pengiriman pasti dicek. Pasti dicek, ada ukurannya. Jadi yang tidak diizinkan adalah bertelur, ya Bu ya. Kepiting bertelur. Saya nggak bisa makan kepiting bertelur lagi sekarang. Padahal itu yang paling enak Pak. Satu kepiting itu Bu, itu telurnya ada 1 juta ekor. 1 juta telur.
Kalau tingkat kehidupannya hanya 10% saja, itu 100.000. Jadi sebetulnya kita sekali makan kepiting bertelur sama dengan kita makan 100.000 kepiting. Juga ya. Ya, jadi itu hal seperti itu yang kita mesti hitung. Jadi dampak ke sana. Tapi ada cerita lain tentang budidaya. Jadi sebetulnya budidaya itu yang paling kritikal adalah pakan. Pakan ya. Pakan ya, dan itu kita belum sentuh. KKP belum menyentuh pakan. Kita hanya impor dong kalau gitu pakan. Nah, pakan itu kan banyak produknya dari luar. Impor, masuk tepung ikan, kemudian dibuat pabrik pakan. Dan itu ya saya katakan ada beberapa perusahaan lah yang menangani itu seluruhnya. Dan harga patok tertentu. Nah, sehingga kita ingin nelayan kita ini membudidaya di dalam negeri dengan cara membuat pakan mandiri. Nah, pelan-pelan sudah mulai Pak sekarang? Sudah mulai di beberapa sentra-sentra kita dorong pakan supaya costingnya turun. Nah, dengan cost turun maka profesi budidaya ini menjadi profesi yang menjanjikan. Betul. Nah, sekarang terbukti Bu, tadi yang dikatakan NTN nelayan 109 110. Budidaya itu baru 102, 101. Kelihatan sekali kalau tertinggal. Karena itu tadi ceiling harga pakan dengan harga daging ikan yang berbeda itu tipis sekali, batasnya tipis sekali. Bu Nimi, kalau kita lihat di dalam budidaya dan juga sudah mulai meningkat, tapi kalau dilihat dari masyarakat yang memakan ikan ini kok masih domestiknya ini masih sangat rendah gitu. Sesungguhnya nggak korelasi gitu loh, orang makan protein ikan itu kok tidak seberapa dibandingin daging sapi yang selalu kekurangan daging sapi gitu. Sesungguhnya kalau budidaya sih sebenarnya mungkin belum di ini ya sama KKP saat ini, karena kalau kita lihat pertumbuhan budidaya saat ini itu hanya 8% saja, belum konsentrasi ke sana mungkin ya Pak. Jadi kembali lagi kalau kita tadi bicara perikanan tangkap yang biaya besarnya itu adalah BBM, kalau kita bicara budidaya yang besar itu adalah pakan. Nah, menarik sekali nih Pak Syarif bicara masalah pakan. Nah, kembali lagi tadi, nanti kembali ke masalah cantrang tadi, karena ikan rucah itu adalah merupakan bahan baku untuk pakan ikan budidaya. Jadi pada saat itu juga dilarang, kemudian mereka dapat ikannya dari mana, ikan rucahnya. Pertanyaannya, bisa nggak ikan lain? Bisa, tapi harganya kan nggak bersaing. Mereka mau jual berapa nanti ikan hasil budidaya kalau sementara pakannya harganya tinggi kan gitu. Jadi ini tuh semua saling terkait gitu. Jadi dalam hal ini memang mungkin ya perlu menjadi pemikiran bersama sebenarnya, karena memang sesungguhnya hasil tangkapan yang cantrang itu kan dikatakan bahwa itu untuk pakan ternak itu kan, tapi tidak semuanya untuk pakan ternak juga, malah bahkan untuk sebagai bahan baku. Tapi kita punya potensi ya untuk meningkatkan pakan ternak budidaya ini ya. Bisa, karena berdasarkan kajian yang kami lakukan, pelarangan cantrang ini tidak hanya berdampak terhadap nelayan, tapi juga terhadap peternak itik, karena kan kalau Brebes tuh kan terkenal telur asin. Jadi mereka bilang katanya ikan ini naif banget memang sih, katanya ini nggak bertelur-bertelur nih bebek kita setelah sebulan karena nggak makan ikan cantrang. Kan kayaknya naif banget kan. Tapi sebenarnya itu adalah memang bahan bakunya itu 50% itu dari ikan gitu. Tapi karena ikannya itu nggak ada kan harganya mahal kan gitu kan. Jadi mereka mau jual berapa telur asinnya. Jadi gitu kan. Oleh karena itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya mengenai hilirisasi daripada produk perikanan dan kelautan, tapi ini harus break lagi ya. Pemirsa, tetaplah di Economics Loans by IC, dan sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.